Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Silahkan dibuka buku paketnya. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sholat sunnah rawatib atau rawatib. Tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu memahami ketentuan sholat sunnah rawatib dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sholat sunnah rawatib itu apa toh? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sebelum sholat fardu atau dikerjakan setelah sholat fardu. Nanti ketika anak-anakku contohnya ketika sholat duhur, ada yang sholat sebelum duhur atau mungkin ada setelah sholat duhur ada yang sholat lagi, itu namanya sholat sunnah rawatib. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya qobliyah, sedangkan yang dikerjakan setelah sholat fardu itu namanya ba'diyah. Sekali lagi ya, qobliyah itu artinya sebelum, sedangkan ba'diyah itu artinya sesudah. Lalu apa hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib? Hukum mengerjakan sholat rawatib itu sunnah. Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan rugi. Ruginya kenapa? Karena tidak mendapat pahala apa-apa. Sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu artinya sendiri-sendiri, berarti tidak secara berjamaah. Dilihat dari jenisnya, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya mu'akkad dan ada yang namanya ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu apa? Mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang ditekankan, sangat dianjurkan atau sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ghairu mu'akkad itu sholat sunnah yang tidak ditekankan atau jarang, kadang-kadang saja dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, jumlah bilangan sholat sunnah rawatib muakkad itu ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad itu ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sebelum asyar, 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Tujuan sholat sunnah rawatib itu adalah untuk menambah atau menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Apabila sholat fardu kita memiliki kekurangan, maka akan ditutup disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Ada 2 waktu yang kita tidak boleh melaksanakan atau tidak ada sholat sunnah rawatibnya, yaitu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sesudah subuh. Lalu apa keutamaan atau hikmah dari sholat sunnah rawatib itu? Yang pertama, penyempurna sholat fardu. Yang kedua, mendapat banyak kebaikan, doa akan dikabulkan oleh Allah, menambah ketakwaan dan keimanan, mendapatkan rahmat dari Allah, dibangunkan rumah di surga. Masya Allah, sungguh luar biasa pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak mengerjakan akan sangat rugi. Anak-anakku sekalian, setelah sekian yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah ketika diajak ayahnya, ibunya
ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf bila ada salah katanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.